ketika badai itu mulai berlalu, berapa banyak dari kita yang masih setia? Orang bilang badai sujalan, ketong kumat kembali. Istilah bilang tobat kumat dengan apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. 3, 2, 1. Nah, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema yang diberikan kepada kita semua ialah Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Karena itu saya memulai khotbah ini dengan bertanya kepada Bapak Mama semua. Bapak Mama, kupang panas kok? Panas. Walaupun ketong sumulai rasa setiap siang mulai hujan sedikit-sedikit, tapi masih panas. Kalau cuaca panas, kira-kira kita pun hati ini ikut panas kok tidak? Kalau cuaca panas, kita pun hati ikut panas kok tidak, Bapak Mama? Bingung. Pasti ada yang bilang panas, sedikit-sedikit bawaan emosi. Tapi ada juga yang bilang cuaca tidak mempengaruhi kalau ada damai di dalam ketong punya hati. Nah, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya bertanya seperti ini? Sebab di dalam rumah Tuhan ini kita menyembah Allah. Kita mendengarkan pengajaran tentang bagaimana Allah yang kita sembah itu. Tetapi di dalam rumah yang sama, kita juga bisa baku marah. Kita juga bisa bakalahi. Kita juga bisa kehilangan kewibawaan panggilan pelayanan kita. Kita juga bisa mengalami yang namanya dinamika pelayanan. Atau untuk orang-orang yang belum asing dengan sebuah dinamika, orang sering bilang bahwa ini adalah sebuah tantangan pelayanan. Kita tahu bahwa tantangan pelayanan itu, dia tidak saja datang dari dalam diri kita, tetapi juga bisa datang dari luar diri kita. Entah karena situasi yang memang kita sengaja rancang dari awal, ataupun karena situasi-situasi yang tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita kontrol. Dan hari ini pembacaan firman Tuhan ini, Paulus mau menggambarkan kepada kita semua bahwa sonde hanya ketong di sini yang alami tantangan pelayanan. Paulus juga alami tantangan pelayanan. Paulus alami tantangan pelayanan tidak saja berkaitan dengan sesuatu dari dalam dirinya, tetapi juga dari luar dirinya. Ketika ada orang-orang yang menolak pelayanannya, ketika ada orang-orang yang tidak menginginkan dia untuk menjadi Rasul Kristus, bahkan yang lebih parah dalam pembacaan firman ini dikatakan bahwa ada sebuah situasi, kondisi yang tidak bisa dikendalikan oleh Paulus, yaitu hadirnya badai, hadirnya sebuah bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Tetapi yang luar biasa daripada Paulus, di tengah badai sekalipun, dia tetap bisa melayani Tuhan. Nah, Bapak Mama yang terkasih, saya kira kita semua juga pernah mengalami yang namanya badai atau pernah mengalami yang namanya bencana alam. Kita melihat tenggelamnya kapal Cantika, kita mengalami COVID, kita mengalami Seroja, dan kita sepakat bahwa ketika kita mengalami bencana-bencana itu, hampir semua keluarga itu ada mesbah doa. Bangun doa tiap-tiap hari untuk menyerukan nama Tuhan. Sebab apa? Sebab kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Tapi ketika badai itu mulai bergeser sedikit, ketika badai itu mulai berlalu, berapa banyak dari kita yang masih setia? Orang bilang badai sujalan, ketong kumat kembali. Istilah bilang tobat kumat dengan apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Padahal Bapak Mama semua, ketika kita berbicara soal koinonia, ketika kita bicara soal persekutuan, maka lapis-lapis koinonia itu tidak hanya berbicara soal relasi kita antar sesama manusia, relasi kita dalam hubungan berjemaat, tetapi juga bicara tentang relasi kita dalam keseluruhan ciptaan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena itu mari belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini Bapak Mama,
ada 3 peristiwa yang mau digambarkan kepada kita semua. Kita melihat lebih dahulu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang pertama itu Paulus ada sebagai seorang narapidana, sebagai seorang tahanan bersama dengan 276 jiwa sedang melakukan pelayaran ke Roma. Dalam pelayaran ini mereka menghadapi sebuah tantangan. Dan tantangannya itu ialah badai di laut. Ada angin laut timur yang kemudian mengombang-ambingkan mereka. Yang membuat mereka sangat ketakutan. Yang membuat mereka sonde tahu mau bikin apa lagi. Dalam situasi begini, terasa sudah. Kalau mau mati ya mati. Tetapi kita melihat bagaimana Paulus sekalipun dia adalah seorang tahanan, tetapi dia mampu menyerukan yang namanya sebuah iman dan pengharapan. Ayat sebelumnya, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24, Paulus katakan, Tuhan subicara di saya, jangan takut, kita semua akan selamat. Tidak akan ada yang binasa, asal engkau dengar suara Tuhan ini baik-baik. Dan ketika Paulus selesai mengatakan itu semua, lalu Paulus mengajak mereka semua untuk, mari kok kita makan dan minum dulu. Karena sudah 14 hari mereka ada dalam pelayaran, dalam kelemahan mereka, Paulus mau bilang, mari kok kita makan dulu. Kita kasih kenyang dulu kita punya perut. Karena kadangkala orang ini, dia bikin diri paling lemah. Padahal sebenarnya dia yang melemahkan dia pun diri sendiri. Karena itu Paulus bilang, makan dulu, kasih kenyang diri dulu. Sekuat baru otak bisa berpikir bagaimana cara yang terbaik untuk kita bisa selamat. Lalu kemudian Paulus juga bilang, buang semua muatan-muatan kapal. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk kita bisa selamat. Tetapi Paulus buat sesuatu yang luar biasa, bahwa ketika dia mengajak, dia tidak hanya mengajak dengan buang-buang suara begitu. Tapi dia menunjukkan sebuah teladan. Dia berdoa, dia mengucap syukur, lalu mereka makan. Dan ketika mereka makan, mereka menjadi lebih tenang, mereka menjadi lebih baik. Nah, ini adalah sebuah tindakan iman dan pengharapan yang kira-kiranya Paulus mau coba untuk berikan kepada para penumpang yang lain pada peristiwa yang pertama ini. Lalu Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang kedua itu ketika mereka sudah berada di sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Di Pulau Malta itu digambarkan bahwa penduduknya ramah-ramah, tetapi cuaca di situ sangat dingin. Karena cuaca dingin, mungkin kebiasaan mereka pada waktu itu mereka suka buat api unggun. Dan kalau mau buat api itu harus ada bahan bakar. Dan Paulus turut di dalam mencari bahan bakar ini. Ketika dia mencari, ternyata dia dipagut oleh ular. Dia digigit oleh ular. Nah, dalam keyakinan orang-orang tradisi pada waktu itu, orang menganggap bahwa orang yang digigit ular itu adalah pelaku kejahatan. Dia itu adalah seorang pembunuh, makanya dia digigit oleh ular. Tetapi kemudian pandangan itu berubah ketika tidak terjadi apa-apa pada Paulus. Lalu orang-orang Malta menganggap bahwa ternyata Paulus ini mungkin seorang dewa. Ternyata Paulus ini mungkin seseorang yang punya sebuah kekuatan ilahi. Dan itu ditunjukkan Paulus kemudian pada peristiwa yang ketiga, ketika dia bertemu dengan Publius yang adalah gubernur di situ dan menyembuhkan ayah Publius. Dan akhirnya banyak orang datang berbondong-bondong untuk meminta kesembuhan daripada Paulus. Nah, Bapak Mama semua, ini menjadi gambaran firman kepada kita semua, bukan karena Paulus pun hebat. Bukan karena Paulus pun pintar, jadi dia bisa melakukan itu 3 peristiwa yang luar biasa. Tetapi cara Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan pelayanan Paulus. Saya kira kalau Paulus tidak beri diri juga tidak mungkin Tuhan pakai dia. Tapi karena Paulus dengan tulus hati memberi dirinya untuk melayani Tuhan, untuk menghidupi komitmen pelayanan itu bersama dengan Tuhan, maka kemudian Allah bekerja di dalam kehidupan Paulus. Nah, Bapak Mama, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kemudian kita tarik ini di dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita merefleksikannya dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Bahwa yang pertama,
Tuhan bekerja melalui ciptaannya. Tantangan yang dialami oleh Paulus itu tidak mudah. Dia seorang tahanan, tetapi kerasulannya juga diuji ketika terjadi angin badai. Bagaimana bisa melayani di tengah kondisi badai? Masihkah seorang tahanan sekaligus seorang rasul mampu bilang bahwa Tuhan itu baik di tengah badai? Saya kira kita semua yang hadir saat ini kita juga pernah mengalami yang namanya badai. Kita kalau berangkat musim angin, musim hujan, itu kadang-kadang membuat kita punya respon yang berbeda-beda. Ada orang yang trauma, dia tidak lagi mau berangkat, tapi ada orang yang tahan uji karena dia tahu penyertaan Tuhan itu sempurna dalam dia punya kehidupan. Dan inilah yang mau dikatakan oleh Paulus kepada kita semua. Sebab dalam keyakinan pada waktu itu, laut itu dilambangkan sebagai sebuah kekacauan. Laut itu dianggap sebagai tempat berdiamnya roh-roh jahat. Dan ketika badai itu ada, maka ini roh-roh jahat, ini kayaknya dong ada demo. Makanya terjadi badai. Tetapi kemudian Paulus dengan mantap dia bilang bahwa angin dan gelombang sekalipun, itu semua ada dalam tangan Tuhan. Dan kita bisa lihat itu juga ketika respon yang berbeda itu dikatakan juga oleh Nuh. Nuh mengatakan bahwa laut itu tidak hanya merupakan tempat penghakiman bagi orang yang berdosa, tapi laut juga menjadi tempat yang membebaskan dan menyucikan orang-orang yang berdosa. Nah, ini berarti bahwa dalam melihat ciptaan Allah perlu sebuah tindakan iman, perlu sebuah pengharapan. Sama seperti Paulus bilang, jangan takut, ketong semua akan selamat. Itu juga yang disuarakan kepada kita semua saat ini. Kadangkala kita berpikir sesuatu yang terlalu besar, padahal sebenarnya cara Tuhan menolong kita itu dengan cara-cara yang kecil dan sederhana. Saya sering bilang begini, orang biasa kalau kita kuliah di luar NTT, orang biasa tanya, NTT itu kering kok? Kita jawab, kering. Kalau kering kenapa masih bisa hidup? Maka itulah cara Tuhan menolong kita melalui alam ciptaannya. Kering tapi masih bisa hidup, itu cara Tuhan menolong kita. Kalau hari ini kita bilang bahwa Tuhan bekerja melalui ciptaannya, maka soalnya bisa Tuhan kerja sendiri. Ketong semua juga harus melakukan sebuah perubahan. Dan untuk melakukan sebuah perubahan itu, kita dituntut juga oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Sama seperti Paulus menuntut orang-orang di kapal itu, engkau harus lakukan sesuatu. Soalnya bisa duduk diam-diam selalu bilang Allah menyelamatkan, buat dulu sesuatu sebagai bentuk tindakan imanmu. Paulus bilang, buang semua itu muatan-muatan kapal, yang sonde perlu dong tuh buang. Ini cuma bilang kepada kita semua bahwa buang semua yang sonde perlu dalam ketong punya hidup yang bisa menyebabkan badai. Buang ketong pun keserakahan, buang ketong pun kesombongan, buang ketong pun iri hati, buang semua yang bisa menyebabkan badai dalam ketong punya hidup. Karena peristiwa ini bisa saja terjadi karena mungkin Tuhan melihat itu orang-orang pada waktu itu mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai untuk tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga peristiwa badai di tengah laut ini seharusnya dilihat sebagai sebuah peristiwa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengubah sebuah ketakutan itu menjadi sukacita yang besar di dalam kehidupan daripada orang-orang itu. Karena itu, marilah melakukan segala sesuatu itu dalam sebuah tindakan iman. Alam Tuhan berikan kepada kita semua, dan alam menjadi tempat pertama yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Ia kasih taman, ia kasih aliran air, ia kasih pohon-pohonan. Supaya apa? Supaya dalam seluruh keberhasilan kehidupan kita ingat, alam adalah tempat pertama yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, alam harus dirawat dalam sebuah tindakan iman karena kita percaya kepada Sang Pemberi itu. Lalu poin yang kedua, Bapak Mama yang terkasih, kehadiran Paulus itu sebagai penguat dan pemberi solusi. Paulus hadir sebagai penguat dan pemberi solusi. Kalau kita bandingkan peristiwa ini dengan peristiwa ketika
Yunus juga diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil dan berlayar, Yunus itu dia datang untuk membahayakan penumpang yang lain. Tapi Paulus ini berbeda. Paulus datang sebagai seseorang yang mampu memberikan solusi yang baik, pengambil alih situasi sulit. Paulus hadir untuk menjaga keutuhan persekutuan, bukan yang menghancurkan. Paulus hadir sebagai orang yang tidak panik, tapi tetap tenang menghadapi badai yang dialami. Banyak orang ketika mengalami badai itu panik. Orang biasa pakai bahasa, kadang-kadang ketong melakukan sesuatu itu membabi buta dan akhirnya menjadi bumerang untuk ketong semua. Tetapi Paulus tidak. Dalam ketenangannya dia ingat kepada Allah yang mengutus dia. Dan dalam ketenangan itu, dia mau bilang kepada kita semua bahwa ketika Allah panggil kita untuk pekerjaan pelayanan ini, maka sesungguhnya Allah akan memelihara kita secara luar biasa. Saya selalu bilang bahwa gereja, klasis, sinode, soalnya perlu ada orang yang kerja di situ, Tuhan bisa kerja. Oh Tuhan berkuasa, nah, dia bisa melakukan apa saja, karena dia mampu. Tetapi kemudian kenapa Tuhan memanggil kita semua? Tuhan memanggil saya menjadi seorang pendeta, Tuhan memanggil Bapak Mama Majelis, Tuhan memanggil kita semua jemaat Tuhan. Itu berarti bahwa ada sebuah kehormatan panggilan yang harus kita jaga untuk Tuhan. Banyak orang hari-hari ini tidak bisa lagi menjaga dia punya panggilan pelayanan. Berhenti di tengah jalan, mulai saling menyalahkan, mulai hidup baku tunjuk. Padahal Tuhan bilang, dalam badai sekalipun tetap jaga panggilan pelayananmu. Sebab yang engkau layani itu Tuhan. Bukan yang engkau layani ini gereja Paulus, bukan yang engkau layani ini 4 orang pendeta yang ada di gereja Paulus, tapi yang engkau layani itu adalah Tuhan. Karena itu jaga kehormatan panggilanmu, kerja sampai tuntas, sampai selesai. Karena Paulus tidak membiarkan yang lain itu mati dan dia selamat sendiri, tidak. Tapi Paulus mengusahakan bagaimana kita selamat semua sama-sama. Karena itu panggilan pelayananmu harus dikerjakan dengan baik. Bapak Majelis yang akan mengakhiri akhir periode di tahun ini. Banyak yang bilang, kami sutawar hati. Mau untuk lakukan pelayanan ini rasa-rasa sun ada hati lah. Tapi hari ini firman mau bilang kepada kita semua bahwa tetap jaga sukacita dalam hatimu. Tetap jaga damai sejahtera dalam hatimu. Badai di pelayanan itu biasa. Badai di dalam ketong punya hidup keluarga tiap-tiap hari itu biasa. Dan engkau harus mengakhiri itu dengan sesuatu yang bernilai. Supaya orang mengakui bahwa benar engkau adalah pelayan Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Mari belajar dari Paulus. Kita pun nama jemaat Gemit Paulus. Paulus menunjukkan sebuah karakter kerendahan hati. Sekalipun orang-orang menolak dia tetap kerja. Karena dia kerja untuk Tuhan. Dan Allah turut campur tangan untuk menolong Paulus dalam menghadapi badai. Lalu poin yang ketiga, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang terakhir. Saya mau bilang begini bahwa Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan pelihara. Ketika berbagai mujizat itu dilakukan oleh Paulus, karena dia beriman kepada Tuhan. Karena terlebih dahulu dia cinta kepada Tuhan. Terlebih dahulu dia menyatakan komitmennya di hadapan Tuhan. Tapi kita dalam menjalani hidup ini kadang-kadang kita balik. Kalau kita sehat dulu baru kita mau beriman kepada Tuhan. Kalau kita kaya dulu baru kita mau beriman kepada Tuhan. Kalau kita dapat jabatan dulu baru kita mau beriman kepada Tuhan. Kadang-kala kita ukur Tuhan itu sama seperti orang Malta mengukur Paulus. Kita ukur Tuhan hanya sebatas hal-hal dunia. Padahal justru Tuhan bekerja dalam segala sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Saya sering ambil contoh begini. Bapak mama yang harus jadi janda, harus jadi duda, ketika suami pergi meninggalkan melalui kematian, lalu depo anak-anak dong baru naik-naik. Dia akan bilang bahwa, beta bisa apa? Beta mau biaya ini anak-anak ke mana? Dong bisa jadi orang kosonde. Tapi hari ini dalam rumah Tuhan,
engkau mampu menyaksikan bahwa beta pu anak sudah jadi orang. Beta pu anak sudah sekolah baik-baik, bahkan dia sudah berumah tangga. Itulah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam berbagai kehidupan yang tidak pernah kita pikir bahwa kita bisa mampu melewatinya, ketika lutut berlutut, air mata tercurah, justru di situ kuasa Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, pegang terus janji Allah, sama seperti Paulus pegang janji Allah. Maka kita pun diajak untuk terus memegang janji Allah itu dalam kehidupan kita. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bapak, Mama, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri perenungan ini dengan sebuah ilustrasi sederhana yang sekiranya mengantar kita untuk lebih memaknai tema perenungan kita pada saat ini. Bagi seorang pemuda yang tenggelam di laut, ibunya akan bilang bahwa laut ini pembunuh. Tapi bagi seorang pemuda yang mendapat tangkapan ikan yang banyak dari laut, dia akan bilang bahwa laut ini dermawan. Bagi seorang anak kecil yang kehilangan sendalnya di laut, dia akan bilang bahwa ini laut adalah pencuri. Tapi bagi seseorang yang menemukan mutiara di dalam laut, dia akan bilang bahwa ini laut sangat terhormat dan sangat mulia. Maka sesungguhnya hidup ini seolah-olah dipermainkan seperti sebuah gelombang di laut. Kadang kita dibawa naik, kadang kita dibawa turun. Kadang kita harus diseret arus dulu. Kadang kita harus ada dalam kebingungan dalam hidup ini sebab kita tidak bisa prediksi apa yang terjadi di depan kita. Tetapi bahwa hidup ini soal bagaimana pandangan kita dan bagaimana cara kita memaknainya. Banyak orang gagal memaknai dan dia bilang Tuhan tidak baik dalam dia punya hidup. Karena dia gagal memaknai apa yang Allah kerjakan. Padahal perpanjangan tangan Tuhan itu ada banyak sekali. Kadang-kadang kita pikir kita tetangga tidak baik, padahal itu tetangga itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita semua. Kadang-kadang kita pikir itu orang itu jahat dengan kita, padahal Tuhan pakai dia untuk menolong kita. Karena itu ketika hari ini hidupmu tidak baik, tidak selamanya tidak baik, akan berubah menjadi baik. Engkau yang berpikir bahwa hari ini hidupmu baik, akan jadi juga menjadi tidak baik. Tetapi baik tidak baik keadaanmu, mari merefleksikan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Baik tidak baik keadaanmu, sakit penyakit mungkin membelenggu engkau, tapi tetap nyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua. Amin kok Bapak Mama. Roh Allah menolong kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.